Setelah mengganti pakaian Hana, Amel pun keluar dari kamar untuk menemui Dika. Kenapa Dika belum keluar juga dari dalam kamarnya? Wajah Amel nampak gelisah. Memperhatikan jam yang menggantung di dinding apartemen sudah menunjukkan pukul 10 malam. Ceklek. Pintu kamar Dika pun terbuka. Melihat Dika keluar dari dalam kamarnya, Amel pun segera menghampiri Dika. "Ada apa?" tanya Dika melihat wajah gelisah Amel. "Dika, aku harus pulang sekarang juga. Adikku masih kecil dan sendirian di rumah." "Lalu?" tanya Dika dengan kening mengkerut. "Bagaimana dengan Hana? Rencana dia akan tidur di rumahku malam ini. Namun keadaannya seperti saat ini tidak mungkin untuk dibawa berjalan kembali." Ucap Amel semakin gelisah. "Lalu apa maksudmu? Kau ingin meninggalkan Hana di sini?" tanya Dika. Walaupun ragu, Amel pun mengangguk. "Sekarang Hana sedang tidur. Dia pasti akan terganggu jika kau berniat membawanya ke rumahku. Kau percaya meninggalkan dia di apartemenku?" tanya Dika. "Aku percaya. Lagi pula kau tidak mungkin melakukan hal di luar batas dengan sahabatku. Aku juga tidak bisa menjaga Hana di sini karena adikku juga membutuhkanku," terang Amel. Amel pun kembali menatap pada jam dinding di apartemen Dika. "Aku mohon bantuanmu untuk menjaga Hana malam ini saja. Besok pagi aku akan kembali menjemputnya," pinta Amel kemudian. Setelah memikirkan perkataan Amel, Dika pun akhirnya mengiyakan agar Hana menginap di apartemennya malam ini. "Kalau begitu aku pergi dulu. Kabari aku jika ada apa-apa pada Hana." Pamit Amel mengakhiri percakapan mereka. Setelah kepulangan Amel, Dika pun melangkahkan kakinya masuk ke dalam kamar tamu yang biasanya digunakan oleh sahabatnya jika menginap di apartemennya. Dari jarak dekat, Dika dapat melihat wajah Hana yang masih nampak pucat. Cukup lama Dika memperhatikan wajah Hana tanpa berkedip. Ingatannya pun kembali pada kejadian beberapa waktu lalu saat Hana terlihat sangat ketakutan. Wajah wanita itu terlihat sangat berbeda dari wajahnya yang selalu ceria setiap harinya, namun judes ketika menatapnya. "Ada apa dengannya? Kenapa dia terlihat sangat takut sekali?" gumam Dika bertanya-tanya. Merasa cukup melihat kondisi Hana dan memastikan Hana nyaman dalam tidurnya, Dika pun keluar dari dalam kamar tamu menuju kamarnya. Mentari pagi semakin bersinar menyinari bumi. Hana yang masih nyaman bergulung di dalam selimutnya, merasa terganggu saat mendengar suara ketukan pintu secara berulang dari luar kamar. "Af!" Hana melenguh. Menyibakkan selimut yang menutupi wajahnya lalu memperhatikan sekitarnya. "Ah! Di mana aku?" Hana memekik ketakutan lalu melompat dari atas ranjang. Ceklek. Mendengar suara pekikan Hana, Dika yang menunggu di depan pintu pun segera masuk ke dalam kamar tanpa menunggu Hana mempersilahkannya untuk masuk. "Dika!" Hana memundurkan langkahnya. Kembali memperhatikan sekitarnya dengan tatapan takut. "Di mana aku?" tanya Hana kemudian setelah tubuhnya membentur dinding kamar. "Kau ada di apartemenku," balas Dika dengan datar. Pandangan Dika tertuju pada wajah Hana yang sudah nampak tidak pucat lagi seperti tadi malam. "Di apartemenmu?" Hana kembali memekik. Ia benar-benar melupakan kejadian yang menimpanya tadi malam. Tercebur di dalam kolam renang ternyata bisa membuat kau hilang ingatan? Ucap Dika tanpa ekspresi. "Teh tercebur di kolam renang?" Hana tergagap. Ingatannya pun kembali berputar pada kejadian tadi malam yang menimpanya. Wajah Hana kembali memucat. Membayangkan bagaimana ia tercebur ke dalam kolam renang membuat tubuhnya bergetar. "Kau kenapa?" tanya Dika yang dapat menangkap rasa takut Hana saat ini. Aku." Hana tak dapat menjawab. Ia hanya bisa melanjutkan ucapannya dengan menggelengkan kepalanya. Melihat tubuh Hana yang semakin bergetar, Dika pun segera menyambar minuman yang ada di atas nakas lalu memberikannya pada Hana. "Duduklah dan minumlah," ucap Dika dengan datar. Hana menurutinya. Setelah meneguk air minum yang diberikan Dika hingga tandas, Hana pun menutup kedua matanya lalu menghela nafas panjang. "Terima kasih," ucapnya menatap Dika setelah merasa sudah cukup tenang. "Jangan mengingatnya jika kau takut," ucap Dika tanpa membalas ucapan Hana.
Walaupun tidak tahu arti dari rasa takut Hana, namun Dika bisa menebak jika Hana memiliki rasa trauma dengan air kolam. Hana mengangguk. "Di mana Amel?" tanyanya sambil memperhatikan sekitar. "Sebentar lagi dia akan datang." "Memangnya dia kemana?" tanya Hana merasa bingung. "Daripada kau banyak bertanya, lebih baik sekarang kau sarapan." Titah Dika merasa percuma saja menjelaskannya pada Hana. Wajah takut Hana seketika berubah menjadi masam. "Kau belum menjawab pertanyaanku," cetus Hana tanpa mengiyakan ucapan Dika. Dika menulikan telinganya. Kakinya pun segera melangkah keluar dari dalam kamar. "Apa kau tuli? Kau belum menjawab pertanyaanku. Di mana Amel?" Hana yang masih penasaran bertanya kembali. Dika tak membalas ucapan Hana. Kakinya terus melangkah ke arah dapur hingga Hana pun turut mengikuti langkahnya. "Makanlah." Titah Dika dengan wajah dinginnya menunjuk sepiring nasi goreng di depannya. Hana mengikuti arah pandangan Dika. "Kau yang memasaknya?" tanya Hana namun tak mendapatkan jawaban dari Dika. Merasa darahnya semakin mendidih dengan diamnya Dika, Hana pun memilih untuk duduk di meja makan lalu mulai memakan nasi goreng di depannya. Sedangkan Dika memilih untuk keluar dari dalam dapur setelah memastikan Hana memakan nasi goreng buatannya. "Jika tidak mengingat dia telah menolokku tadi malam, ingin sekali aku sumpal mulutnya itu dengan kaos kaki," gerutu Hana sambil mengunyah makanannya. Di dalam kamarnya, Dika menatap pemandangan kota dari jendela kamarnya yang terbuka. Ingatannya pun melayang pada kejadian tadi malam bagaimana Hana dengan beraninya mencium bibirnya. Walaupun Hana hanya menempelkan bibirnya sana, namun Dika sudah dapat merasakan bagaimana lembutnya bibir wanita itu. "Dia benar-benar gila," gumam Dika sambil memijit pelipisnya yang terasa sakit. Kelakuan Hana beberapa hari belakangan ini cukup membuat hidup tenangnya terusik. Bagaimana tidak, setiap harinya Dika selalu mendapat pertanyaan dari teman-temannya di kampus yang menanyakan kebenaran hubungannya dan Hana. Karena ia selalu diam tanpa berniat menjelaskan kebenaran hubungan mereka, menyebabkan teman-temannya selalu mempertanyakan hal yang sama setiap harinya. Dan kejadian tak terduga tadi malam, Dika tak bisa membayangkan kehebohan di kampusnya Senin besok. Di luar kamarnya, Hana yang sudah menghabiskan makanannya tiba-tiba terpetik menyadari saat ini ia tidak menggunakan pakaian dalam sama sekali. "Ah, bagaimana ini? Kenapa Amel tidak memakaikan pakaian dalamku tadi malam?" Hana menutup dadanya dengan kedua tangannya. Dika pasti melihat bagaimana bentukku jika tidak memakai pakaian dalam," seru Hana. Bagaimana tidak, saat ini ia memakai kaos putih milik Dika yang sudah pasti menerawang dan menampilkan bentuk dalam tubuhnya. Tapi jika dia melihatnya, kenapa tadi wajahnya terlihat biasa-biasa saja? Ucap Hana bertanya-tanya. "Ah sudahlah. Lebih baik aku mencari pakaian yang bisa menutupi bentuk bagian dalam tubuhku," ucapnya lalu kembali melangkah menuju kamar tamu. "Kenapa kau suka sekali berteriak?" tanya Dika yang baru saja keluar dari dalam kamarnya pada Hana yang hendak masuk ke kamar tamu. Aku." Hana tergagap lalu menutupi bagian dadanya. Melihat tingkah Hana, Dika pun menatap pada tangan Hana yang saat ini menutupi dadanya. Wajah Hana mulai memerah melihat Dika yang kini menatap tanpa berkedip pada dadanya yang tertutup. "Kulkas mesum," pekiknya lalu masuk ke dalam kamar tamu dan menutup pintunya dengan keras. Berak. Dika mengelus dadanya. Merasa terkejut karena ulah Hana. "Dia benar-benar gila," umpat Dika lalu berjalan ke arah sofa ruang tamu dan mengambil ponselnya. Mendengar notifikasi pesan masuk, Dika segera menghidupkan layar ponselnya. "Gary ingin datang ke sini?" gumam Dika saat melihat pesan masuk di ponselnya. Dika pun mengarahkan pandangan pada pintu kamar tamu yang masih tertutup. Akan bahaya jika Gary datang di saat wanita itu masih berada di sini. Gumamnya lagi. Tak ingin menambah masalah dengan kedatangan Gary nantinya, Dika pun mengirimkan pesan pada Gary jika ia tidak bisa ditemui hari ini. Di dalam kamar, Hana menatap pantulan tubuhnya di cermin. Apa dia bukan pria normal hingga tidak menunjukkan reaksi apa-apa saat melihat bagian tubuhku? Hana merasa bingung apalagi saat mengingat Dika hanya menatapnya tanpa berkedip dan tidak menunjukkan reaksi apa-apa. Dia tidak mesum. Memang pandangannya setiap hari seperti itu. Hana meralat ucapannya pada Dika tadi.
Setelah melihat bagian tubuhnya tak lagi terlihat karena saat ini ia memakai jaket yang didapat dari dalam lemari, Hana pun keluar dari dalam kamar. "Bolehkah aku meminjam ponselmu?" ucap Hana saat sudah berada di dekat Dika yang kini sedang duduk di ruang tamu sambil memainkan ponselnya. "Untuk apa?" tanya Dika dengan datar tanpa memperdulikan penampilan Hana saat ini. "Aku tidak menemukan ponselku di dalam kamar. Sepertinya ponselku masih ada di dalam tas Amel. Aku ingin menghubungi Amel untuk menjemputku ke sini." Jelas Hana. "Tidak perlu. Sebentar lagi dia akan sampai," balas Dika lalu kembali fokus pada ponselnya. "Kenapa kau bisa tahu?" tanya Hana namun Dika tak lagi menghiraukannya. "Gary ingin datang ke sini?" gumam Dika saat melihat pesan masuk di ponselnya. Dika pun mengarahkan pandangan pada pintu kamar tamu yang masih tertutup. Akan bahaya jika Gary datang di saat wanita itu masih berada di sini. Gumamnya lagi. Tak ingin menambah masalah dengan kedatangan Gary nantinya, Dika pun mengirimkan pesan pada Gary jika ia tidak bisa ditemui hari ini. Pria terkutuk. Umpat batin Hana melihat tingkah Dika. Merasa semakin kesal karena Dika tak berniat mengajaknya berbicara, Hana pun menjatuhkan tubuhnya di sofa yang berhadapan dengan Dika. "Apartemen ini milikmu?" tanya Hana memperhatikan apartemen Dika yang cukup mewah jika hanya ditempati seorang diri. Dika diam. Pria itu nampak sangat fokus pada ponsel di tangannya. Apa menurutnya suaraku ini hanya angin lalu? Hana kembali mengumpat dalam hati. "Selain tidak normal ternyata kau juga tidak bisa mendengar ya Dika," ucap Hana dengan nada menyindir. "Rasakan kau." Hana kembali membatin saat Dika mengangkat wajahnya. "Kau berkata apa?" tanya Dika menatap Hana dengan tajam. "Kau pria tidak normal dan kau tidak dapat mendengar," ucap Hana dengan sinis. Dika bangkit dari duduknya. "Atas dasar apa kau mengataiku seperti itu?" tanyanya sambil mendekat ke arah Hana. Emosinya yang sudah hampir diubun-ubun karena kini berita tentang hubungan palsunya dan Hana sudah tersebar kemana-mana semakin bertambah dengan celotehan Hana. Aku." Hana memundurkan tubuhnya merasa takut melihat tatapan Dika yang sudah sangat dekat dengannya. Dika semakin mendekatkan tubuhnya hingga Hana semakin memundurkan tubuhnya. Hana menutup kedua matanya erat merasa semakin takut melihat tatapan Dika. "Jangan berkata sembarangan atau kau akan tahu akibatnya," ucap Dika di wajah Hana hingga Hana dapat merasakan hembusan nafas pria itu di wajahnya. Dika pun menjauhkan tubuhnya lalu kembali ke tempat duduknya. Merasa Dika sudah jauh darinya, Hana pun membuka kedua matanya. Pandangan Hana langsung tertuju pada Dika yang kini telah kembali fokus pada ponsel di tangannya. Hana tak lagi berani berbicara ataupun mencecar Dika karena takut akan ucapan terakhir Dika yang belum dapat ia pastikan maknanya. Mendengar bel apartemennya berbunyi, Dika pun segera bangkit dari duduknya lalu berjalan ke arah pintu. "Apa Amel sudah datang?" gumam Hana lalu bangkit dari duduknya. Hana pun turut mengikuti langkah Dika menuju pintu apartemennya. "Amel." Hana tersenyum. "Bagaimana keadaanmu Hana? Apa kau sudah baik-baik saja?" tanya Amel. "Aku sudah baik-baik saja. Syukurlah. Kau membuat jantungku hampir lepas saja." Amel mengelus dadanya. "Aku membawa baju ganti untukmu. Apa kau sudah mandi?" tanya Amel. Hana menggeleng. "Aku baru saja bangun," jelasnya. Amel mengangguk paham. "Kalau begitu mandilah. Dan pakai ini." Menyerahkan paper bag ke tangan Hana. "Apa kau?" Hana nampak ragu menerima paper bag di tangan Amel. "Aku sudah membawanya," ucap Amel mengerti maksud Hana. "Tunggulah sebentar. Aku mandi dulu." Pamit Hana yang diangguki oleh Amel. "Dika, terima kasih sudah menjaga Hana." Amel menatap pada Dika dengan tersenyum. Dika menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. "Duduklah." Titahnya dengan datar lalu melangkahkan kakinya menuju sofa. 20 menit menunggu Hana membersihkan tubuhnya, akhirnya Hana pun keluar dengan menggunakan pakaian yang Amel bawakan. "Apa kau mau memakai bedak?" tawar Amel melihat wajah Hana yang tidak terpoleskan apapun. Hana menggeleng. "Tidak perlu." "Di mana ponselku?" tanyanya sambil mengulurkan tangan pada Amel.
Amel merogoh tas selempangnya lalu mengeluarkan ponsel Hana. Sepertinya ponselmu kehabisan daya. Aku tidak mengeceknya kemarin, ucap Amel sambil memberikan ponsel Hana. Tak masalah. Aku bisa mengecasnya di rumah nanti, balas Hana. Apa kau ingin pulang? Tanya Amel. Hana mengangguk sebagai jawaban. Ayo pulang sekarang. Mama dan papaku pasti sudah berada di rumah sekarang, ajak Hana. Hana pun mengalihkan pandangannya pada Dika yang kini tengah menatapnya. Aku pamit pulang. Walaupun kau menyebalkan namun aku tetap berterima kasih atas bantuanmu tadi malam, ucap Hana sambil mengelurkan tangannya pada Dika. Dika tak menerima uluran tangan Hana, ia lebih memilih menatap tangan Hana yang kini dekat dengan tubuhnya. Melihat Dika tak berniat menerima uluran tangannya, Hana pun menarik kembali tangannya lalu mendengus. Sama-sama, balas Dika setelah melihat wajah masam Hana. Hana, kenapa kau bisa tiba-tiba jatuh ke kolam tadi malam? Tanya Amel setelah mereka keluar dari apartemen Dika. Aku tidak mengingatnya dengan jelas. Namun aku ingat sebelum jatuh aku merasakan jika ada yang mendorong tubuhku dari belakang hingga aku tercembur ke dalam kolam. Amel menghentikan langkahnya. Apa kau tahu siapa yang mendorongmu? Tanya Amel. Hana menggeleng. Aku tidak melihat siapa-siapa saat aku meminta tolong. Aku sungguh takut. Sudahlah, jangan memikirkannya lagi. Aku akan mencari tahu siapa yang mendorongmu dan akan membuat perhitungan pada orang yang berniat mencelakaimu, ucap Amel merasa geram setelah mendengar penjelasan Hana. Suasana di kelas Hana pagi itu nampak heboh setelah kedatangan Hana masuk ke dalam kelas. Teman-teman Hana nampak berbisik-bisik membicarakan kejadian yang terjadi pada Hana di acara ramah tamah mereka 2 hari yang lalu. Hana, apa kau baik-baik saja? Tanya salah satu teman sekelas Hana yang berpangkat sebagai sekretaris angkatan mereka. Hana menganggukkan kepalanya. Aku oke, ucapnya. Syukurlah. Aku sungguh takut jika acara kita kemarin membuat kau kenapa-napa. Hana tersenyum. Ya. Untung saja ada Dika yang menyelamatkanku, ucap Hana sambil menatap pada Dika yang nampak tidak menghiraukan kehebohan di kelasnya. Aku sungguh tidak menyangka jika kau dan Dika benar-benar berpacaran. Lidah Hana berdecak. Kau saja yang tidak ingin percaya pada ucapanku, balas Hana sedikit meninggikan suaranya agar Lisa yang duduk tidak begitu jauh darinya dapat mendengar ucapannya. Untung saja dengan kejadian di acara angkatan mereka hari itu membuat teman-teman Hana percaya dengan status palsu yang ia perankan. Sejak hari itu juga Lisa tak lagi berani bertanya tentang hubungannya dan Dika. Bahkan Lisa juga tak lagi menatap kesal kepadanya seperti hari-hari sebelumnya. Entah apa yang terjadi pada Lisa hingga wanita itu nampak berubah. Namun Hana tak memperdulikannya dan lebih memilih menjalani hari-harinya dengan tenang. Kebohongan yang Hana ciptakan pun akhirnya berlanjut hingga mereka memasuki semester ketiga. Dika sudah tidak memperdulikan lagi teman-teman mereka yang masih mengira jika ia dan Hana adalah sepasang kekasih sungguhan. Walaupun hidupnya terasa terusik, namun entah mengapa Dika terlihat menikmatinya. Diamnya Dika membuat Hana merasa tenang dan aman. Sebab kini ia sudah tak lagi berurusan dengan pria yang berusaha mendekatinya. Kejadian terakhir dengan mantan kekasih Hans membuat Hana kapok untuk dekat lagi dengan seorang pria. Terkadang terbesit di pemikiran Hana kenapa Dika tak pernah membantah ucapan teman-teman mereka yang selalu menggiring opini tentang hubungan palsu mereka. Pernah sekali Hana bertanya kenapa Dika sepertinya tidak merasa terganggu dengan status palsu hubungan mereka. Namun pria itu hanya diam bagaikan batu hingga Hana tak ingin lagi mempertanyakannya karena hanya membuat emosinya naik. Mama dan papa semakin hari semakin sering saja meninggalkanku. Rutuk Hana merasa kesepian di rumahnya sendiri. Hana menatap jam di dinding kamarnya baru menunjukkan pukul 8 malam. Kesendirian yang ia rasakan membuatnya merasa waktu berjalan cukup lama. Daripada bosan, lebih baik aku jalan-jalan keluar saja, putus Hana. Hana pun melompat dari atas ranjangnya lalu mengambil jaketnya yang tergantung. Menikmati jalanan sendirian sepertinya seru juga, ucapnya lalu memakaikan helm di kepalanya. Hana segera melangkahkan kakinya keluar dari dalam rumahnya lalu mengunci pintu. Saatnya berangkat, seru Hana lalu melajukan motornya. Dinginnya angin malam mulai menusuk ke dalam pori-pori kulit Hana.
Hana terus-terus melajukan motornya di jalan raya bersama pengendara yang lainnya. Sendiri bukan berarti tidak asik. Gumam Hana merasa senang. 30 menit berlalu, motor Hana terus melaju membelah keramaian di malam hari. Sial sekali kena lampu merah. Gerutu Hana saat motornya kini terkepung di antara mobil. Tes. Satu tetes air hujan membasahi pipinya saat Hana mengadahkan wajahnya ke atas langit. Sepertinya akan hujan, bagaimana ini? Wajah Hana mulai panik. Kepanikannya pun berubah menjadi keterkejutan saat mobil di sebelahnya tiba-tiba saja membuka kaca mobilnya hingga ia dapat melihat siapakah orang yang ada di dalam mobil. Dika. Ucap Hana menatap Dika yang kini juga menatapnya. Dari dalam mobilnya Dika hanya diam sambil mengamati wajah Hana dengan intens. Hana memalingkan wajahnya. Merasa malu dengan tatapan Dika. Sedang apa kau di luar? Apa kau tidak lihat cuaca sepertinya akan hujan? Tanya Dika. Hana kembali menolehkan kepalanya pada Dika. Apa kau baru saja berbicara? Tanya Hana memastikan. Sepertinya indera pendengarannya masih berfungsi dengan baik. Namun mendengar Dika berbicara cukup panjang membuatnya ragu. Dika diam. Pandangannya kini menatap lurus ke depan. Wajah Dika kesal Dika nampak jelas terlihat oleh Hana. Ternyata dia benar-benar berbicara padaku. Batin Hana. Tin, tin. Suara klakson mobil yang terdengar saling bertautan seakan tidak sabar keluar dari kemacetan membuat Hana segera menancap gas motornya. Baru berapa meter melewati lampu merah, wajah Hana sudah kembali basah oleh rintikan air hujan. Bagaimana ini, hujannya semakin lebat. Hana menambah kecepatan motornya. Sial sekali. Aku harus menempuh setengah jam lagi baru bisa sampai di rumah. Merasakan hujan semakin lebat dan kini sudah membasahi jaketnya, Hana pun menepikan motornya. Pandangannya terus mencari ruko yang bisa ia singgahi untuk berteduh. Nah itu dia. Seru Hana lalu membelokkan motornya menuju sebuah ruko yang bisa ia singgahi. Permisi, saya numpang berteduh sebentar ya, Pak. Ucap Hana pada seorang pria parubaya yang tengah menjaga warung jualannya. Pria itu mengangguk. Silakan, Nona. Balasnya sopan. Hana tersenyum lalu mengucapkan terima kasih. Beberapa motor pun mulai berdatangan ikut berteduh karena hujan semakin deras diikuti angin yang berhembus cukup kencang. Dingin sekali. Hana mengeratkan jaket di tubuhnya. 15 menit menunggu, hujan tak kunjung reda. Hana semakin kedinginan. Apalagi saat ini jaketnya sudah terasa lembab sebab terkena cipratan air hujan. Beberapa orang yang turut berteduh dengannya mulai meninggalkan teras toko. Melihat kondisi derasnya hujan saat ini, sepertinya hujan akan turun cukup lama. Apa aku pergi saja? Menunggu hujan reda bisa-bisa aku sampai tengah malam di rumah. Pikir Hana. Saat larut dalam pemikirannya, Hana dikejutkan oleh kedatangan sebuah mobil yang sangat dikenalinya. Mobil Dika? Gumam Hana menatap mobil Dika. Tak lama sang pemilik mobil pun turun dari dalam mobilnya sambil membawa payung. Dika, mau apa kau di sini? Apa kau ingin belanja? Tanya Hana sambil mengarahkan pandangan pada toko di belakangnya. Cepat masuk. Titah Dika tanpa menjawab ucapan Hana. Masuk kemana? Hana dibuat bingung. Masuk ke dalam mobilku. Balas Dika. Ke dalam mobilmu. Hana semakin bingung. Apa kau masih mau menatap di sini hingga hujan reda? Cetus Dika. Lalu bagaimana dengan motorku? Tanya Hana yang sudah paham maksud ucapan Dika. Dika hanya diam. Namun kakinya melangkah masuk ke dalam toko dan berbicara kepada pemilik toko. Setelah cukup berbicara, Dika kembali keluar. Titipkan saja motormu di toko ini lebih dulu. Besok pagi kita akan menjemputnya kembali. Jelas Dika. Hana mengangguk paham. Apa dia berniat baik ingin mengantarkanku pulang? Hana berucap dalam hati. Entah mengapa ia merasa diperhatikan oleh Dika saat ini. Ayo masuk. Titah Dika setelah memasukkan motor Hana ke dalam garasi yang ditunjuk oleh pemilik toko. Tapi, Hana nampak ragu.
Namun setelah mendapatkan tatapan tajam dari Dika, akhirnya Hana pun menuruti perintah Dika.